Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca surat Yasin berdasarkan hadis. Nah, di sini juga kita akan berikan nanti motivasi untuk membacanya, serta juga akan ada sedikit mengenai contoh amalan yang bisa kalian praktekkan setiap hari. Nah, untuk keutamaan yang pertama itu jantungnya Al-Quran. Jadi surat Yasin disebutkan sebagai jantungnya Al-Quran. Anas radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, setiap hal memiliki inti atau hati, dan inti dari Al-Quran itu adalah surat Yasin. Barang siapa yang membaca surat Yasin, Allah menuliskan dari bacaannya sebanyak 10 kali membaca Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, sekarang untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, bacalah surat Yasin secara rutin setiap pagi atau malam sebagai bagian dari zikir harian. Misalnya setelah sholat subuh atau sebelum tidur. Nah, untuk hal yang memotivasi yang bisa kalian lakukan, kalian harus mengingat bahwa membaca surat Yasin setara dengan membaca Al-Quran 10 kali. Ini adalah cara yang luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala besar dengan usaha yang relatif kecil. Sekarang kita lanjut ke keutamaan yang kedua, yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca surat Yasin di malam hari untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ampunan darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa membaca surat Yasin pada suatu malam demi mencari keriduan Allah Ta'ala, maka dia akan mengampuninya. Hadis riwayat Az-Zamiri dan Al-Tabrani. Jadi untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, kalian tinggal sisihkan waktu setelah sholat Isya untuk membaca surat Yasin dengan niat mencari ridho Allah dan memohon ampunannya. Jadi kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hadiah yang tak ternilai. Dengan membaca surat Yasin, kita membersihkan diri dari dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut ke keutamaan yang ketiga, dosanya diampuni. Muslim yang membaca surat Yasin akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baihaqi meriwayatkan dari Abi Qalabah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Yasin, Allah mengampuni dosanya. Barang siapa yang membacanya ketika tersesat, Allah akan memberinya petunjuk. Barang siapa yang membacanya ketika seorang wanita mengalami kesulitan karena anaknya, Allah akan memberikan kemudahan. Dan barang siapa yang membacanya, ia seperti membaca Al-Quran 11 kali. Setiap sesuatu ada jantungnya, dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Jadi contoh amalan yang bisa kalian lakukan, bacalah surat Yasin secara rutin. Misalnya seminggu sekali atau setiap Jumat malam. Nah, jika merasa tersesat atau menghadapi kesulitan, bacalah surat Yasin dengan niat memohon petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan aja, mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita dan petunjuk di saat tersesat itu adalah anugerah terbesar. Membaca surat Yasin adalah cara untuk selalu berada dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut ke keutamaan yang keempat, yaitu hajatnya dikabulkan. Membaca surat Yasin di pagi hari akan membuat segala hajatnya terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada awal siang, niscaya akan terpenuhi semua kebutuhannya. Hadis riwayat Ad-Damiri. Nah, sekarang untuk contoh amalan yang bisa kalian praktekkan, bacalah surat Yasin setiap pagi setelah sholat duha atau sebelum memulai aktivitas harian. Niatkan agar segala kebutuhan dan hajat kalian terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan membaca surat Yasin di pagi hari, kita akan memulai hari dengan berkat dan perlindungan dari Allah. Ini adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa segala urusan kita berjalan dengan lancar. Sekarang kita akan lanjut ke keutamaan yang kelima, yaitu meringankan dari sakaratul maut. Membaca surat Yasin dapat meringankan sakaratul maut. Hadis ini diriwayatkan oleh Safwan radhiyallahu anhu. Beberapa syekh berkata bahwa jika surat Yasin dibacakan di sisi mayit, maka akan meringankannya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, untuk contoh amalan yang bisa kalian praktekkan, misalnya jika ada keluarga atau teman yang sedang sakit parah atau mendekati ajal, bacakan surat Yasin di sisinya untuk meringankan sakaratul mautnya. Kalian juga bisa rutin membaca surat Yasin bagi diri sendiri sebagai persiapan menghadapi kematian. Nah, kematian itu adalah kepastian bagi setiap makhluk hidup.
Dengan membaca surat Yasin, kita dapat meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut dan mempersiapkan diri kita sendiri untuk saat tersebut. Sekarang kita akan lanjut ke keutamaan yang keenam, meninggal dalam keadaan syahid. Muslim yang membaca Yasin setiap malam hingga meninggal akan diberi keutamaan mati syahid. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membiasakan diri membaca surat Yasin setiap malam hingga meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi untuk amalan yang bisa kalian praktekkan, kalian bisa buatlah kebiasaan membaca surat Yasin setiap malam sebelum tidur. Jadikan ini sebagai bagian dari rutinitas harian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, meninggal dalam keadaan syahid itu kan adalah salah satu kedudukan tertinggi di sisi Allah. Membaca surat Yasin secara rutin adalah investasi spiritual yang sangat berharga. Sekarang kita akan lanjut kepada keutamaan yang ketujuh, yaitu diberi rasa aman dan kesembuhan. Membaca surat Yasin akan memberikan rasa aman dan kesembuhan jika sedang sakit. Dalam kitab Musnadnya Harits bin Abu Husamah menyebutkan, barang siapa membaca surat Yasin dalam keadaan takut, maka Allah memberinya rasa aman. Jika dalam keadaan sakit, maka Allah menyembuhkannya. Atau jika dalam keadaan lapar, maka Allah mengenyangkannya. Jadi untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, itu bacalah surat Yasin saat merasa cemas, takut, atau sedang sakit. Percayakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan perlindungan dan kesembuhan. Nah, jadi ketika menghadapi rasa takut atau sakit, kita sering merasa tak berdaya. Membaca surat Yasin memberikan ketenangan dan keyakinan bahwa Allah akan melindungi dan menyembuhkan kita sendiri. Sekarang kita lanjut ke keutamaan yang terakhir atau yang ke-8, diberi kemudahan. Nah, membaca surat Yasin di pagi atau malam hari akan memberikan kemudahan dalam menjalani hari atau malam tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu an menyampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat Yasin pada pagi hari, ia akan diberi kemudahan dalam menjalani hari hingga petang. Dan barang siapa membacanya di tengah malam, ia akan diberi kemudahan dalam menjalani malam hingga pagi. Hadis riwayat Ad-Damiri. Sekarang untuk contoh praktek yang bisa kalian lakukan itu sangat sederhana. Jadi bacalah surat Yasin di pagi hari setelah sholat subuh untuk memohon kemudahan menjalani aktivitas seharian. Bacalah juga di tengah malam setelah sholat tahajud mungkin ya, untuk memohon kemudahan dan menjalani malam itu. Nah, menghadapi tantangan sehari-hari bisa menjadi lebih mudah dengan bantuan Allah. Membaca surat Yasin adalah cara untuk memohon kemudahan dan perlindungan dalam setiap langkah kita. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.